Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Midal Faruk dari Prodi Keamanan Sistem Informasi Kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir tugas saya. Di sini materi saya tentang pembayaran token listrik. Pembayaran token listrik meningkatkan pengalaman pengguna. Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem pembayaran listrik berbasis web yang ramah pengguna, aman, dan efisien. Sistem ini akan dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan listrik secara online. Tujuan dan manfaat proyek. 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Memudahkan proses pembayaran tagihan listrik, mengurangi antrian dan waktu tunggu. 2. Efisien dan kecepatan. Memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja. 3. Transparansi dan keamanan. Sistem ini akan terintegrasi dengan data pembayaran resmi, memastikan keamanan dan validitas transaksi. Landasan teori. Teori HCE. Prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi manusia dan komputer untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Psikologi kognitif. Memahami bagaimana pengguna memproses informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan saat berinteraksi dengan sistem. Metode pengembangan sistem. Model pengembangan sistem yang tepat, seperti waterfall atau agile, untuk membangun sistem pembayaran yang efektif dan sesuai kebutuhan. Interaksi manusia dan komputer. 1. Perancangan antarmuka. Antarmuka yang intuitif, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh pengguna. 2. Input dan output. Metode input yang efisien dan mudah digunakan, serta penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami. 3. Umpan balik sistem. Memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu kepada pengguna tentang status transaksi dan tindakan yang dilakukan. Information Security and HCE. 1. Keamanan data pribadi. Menerapkan enkripsi dan autentikasi untuk melindungi informasi sensitif pengguna. 2. Keamanan transaksi. Sistem pembayaran harus terintegrasi dengan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah penipuan dan akses ilegal. 3. Audit dan pemantauan. Mekanisme untuk memantau aktivitas sistem, mendeteksi anomali, dan meningkatkan keamanan. HCIS Wilderlinses. 1. Kemudahan penggunaan. Sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. 2. Efisiensi. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. 3. Memuaskan. Sistem harus menyenangkan dan memuaskan untuk digunakan, meningkatkan kepuasan pengguna. 4. Keselamatan. Sistem harus aman untuk digunakan, melindungi pengguna dari kesalahan dan risiko. Apa itu UI dan UI? UI atau User Interface. Desain visual dari sistem termasuk tampilan, tata letak, dan interaksi pengguna. UI atau User Experience. Sensasi dan persepsi pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Mencakup kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan. Desain proses. 1. Riset pengguna. Memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna target. 2. Perancangan. Menciptakan sketsa, wireframe, dan prototipe untuk memvisualisasikan antarmuka. 3. Pengujian. Menguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan iterasi pada desain. 4. Implementasi. Mengembangkan desain akhir dan menerapkannya ke dalam sistem pembayaran. Prototipe. Prototipe merupakan representasi visual dari antarmuka sistem. Prototipe ini berfungsi untuk memvisualisasikan alur pengguna,
desain loyal, dan interaksi utama dalam sistem pembayaran listrik. Metode desain thinking. Di sini ada 5 metode. Yang pertama, empatis, memahami kebutuhan dan motivasi pengguna target. Yang kedua, defend, merumuskan masalah yang ingin dipecahkan. 3, ide, membangkitkan ide solusi yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, prototype, membangun prototipe untuk menguji dan memvalidasi ide-ide. Yang kelima, tes, menguji prototipe dengan pengguna dan mendapatkan umpan balik. Nah, yang selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Desain pembayaran tagihan listrik dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan memahami proses pembayaran dan token listrik tanpa perlu banyak bantuan. 2. Proses pembayaran dirancang agar pengguna dapat menyelesaikan transaksi dengan cepat dan mudah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran diminimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Saran di sini saran saya cuma ada 2. Yang pertama, terus meningkatkan fitur keamanan untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang berkembang. Ini termasuk memperbarui protokol enkripsi dan memantau aktivitas mencurigakan. Yang kedua, mengumpulkan data analitik tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan menggunakan informasi ini untuk terus memperbaiki pengalaman pengguna. Misalnya memperbaiki tata letak atau menambahkan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Dan selanjutnya, pembahasan hasil desain UI mobile. Di sini saya ada 4 pembahasan. Yang pertama, halaman utama atau home screen. Desain ini memastikan bahwa informasi penting seperti saldo dari transaksi mudah diakses dan dilihat oleh pengguna. Tombol aksi utama atau beli token ditempatkan di posisi yang strategis agar pengguna dapat segera melalui proses pembelian token listrik. Yang kedua, halaman pembelian token. Desain ini dibuat sederhana dengan langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti. Pengguna dapat dengan mudah memilih nominal dan metode pembayaran sebelum mengonfirmasi pembelian. 3. Halaman konfirmasi pembayaran. Halaman ini membantu pengguna melacak pengeluaran dan transaksi mereka. Data transaksi yang dapat diakses membantu dalam memverifikasi pembelian dan memberikan referensi jika diperlukan di masa mendatang. Yang keempat, halaman sukses pembayaran. Desain ini memberikan kepastian kepada pengguna bahwa transaksi telah berhasil. Menampilkan kode token langsung di layar, memastikan pengguna dapat segera menggunakan token tersebut. Opsi untuk mencetak atau menyimpan bukti pembayaran memberikan fleksibilitas tambahan. Baik, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.